Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen PAUD, Ibu Arum Nur Cahya SSMA. Perkenalkan, saya Desi Aurelia Rahman, mahasiswi STIT Asaidiah, Prodi PIAUD semester 6, dengan NIM 27834222018. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Manajemen PAUD, yaitu meresum materi 1 sampai materi 6. Materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah proses mengelola dan mengarahkan sumber daya secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen PAUD yaitu yang pertama untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dalam aspek bahasa, kognitif, sosial emosional, dan fisik motorik. Yang kedua, membentuk PAUD unggulan yang berdaya saing tinggi. Yang ketiga, mengatur proses interaksi edukatif secara terencana dan terstruktur. Fungsi manajemen PAUD menurut Henry Fayol yaitu yang pertama, perencanaan untuk merancang kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian, menyusun struktur organisasi PAUD. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memimpin dan mengarahkan tenaga pendidik. Yang keempat, koordinasi, yaitu menyatukan berbagai komponen PAUD. Yang kelima, pengendalian, yaitu mengawasi pelaksanaan program PAUD. Prinsip-prinsip manajemen PAUD. Yang pertama yaitu komitmen dan ketegasan. Kepala PAUD harus tegas dan konsisten dalam memajukan lembaga. Yang kedua yaitu profesionalisme, menjalankan tugas dengan standar dan etika profesional. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi. Yang keempat, kompetisi sehat, yaitu mendorong kinerja guru melalui penghargaan dan sanksi yang adil. Materi yang kedua yaitu manajemen pendirian PAUD. Persyaratan administrasi manajemen pendirian PAUD. Persyaratan administrasi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, khususnya Pasal 4, menggarisbawahi pentingnya memenuhi persyaratan administrasi dalam pendirian PAUD, yaitu diantaranya yang pertama fotokopi identitas pendirian, yang kedua surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, yang ketiga susunan pengurus lengkap dengan rincian tugas masing-masing. Ada pula persyaratan teknis pendirian PAUD, hasil penilaian kelayakan, bergantung pada kelengkapan dokumen data. Yang kedua, rencana induk pengembangan berisikan visi, misi, kurikulum pendidikan, sarana prasarana, struktur organisasi, pembiayaan, pengelolaan kelembagaan selama 5 tahun. Yang ketiga, rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 3 tahun untuk lembaga formal dan 1 tahun untuk lembaga non-formal PAUD. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar penyelenggaraan PAUD. Berdasarkan landasan filosofis, pendidikan memanusiakan manusia dan membentuk karakter yang berjiwa Pancasila. Yang selanjutnya berdasarkan landasan konseptual, berdasarkan ilmu tumbuh kembang anak, PAUD berfungsi memfasilitasi perkembangan anak secara menyeluruh. Berdasarkan landasan yuridis, dilandasi oleh beberapa regulasi seperti Undang-Undang 1945, Pasal 28C, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD, dan yang terakhir yaitu Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian PAUD. Yang selanjutnya yaitu mekanisme teknis pendirian PAUD. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, konsultasi ke Dinas Pendidikan setempat. Yang kedua, melengkapi dokumen teknis seperti surat domisili, program kerja selama 1 tahun, surat persetujuan masyarakat, RT atau RW, rekomendasi dari lurah, camat, dan dinas pendidikan kecamatan, dan yang terakhir yaitu akta yayasan penyelenggara. Materi yang ketiga yaitu manajemen kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD adalah pedoman pembelajaran yang disusun berdasarkan perkembangan anak dan konteks sosial budaya. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi manajemen kurikulum.
Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua mengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat evaluasi. Adapun peran manajemen kurikulum yaitu mendukung pembentukan karakter sejak dini dengan kurikulum berbasis nilai moral dan sosial, serta menciptakan masyarakat yang beradab. Komponen manajemen kurikulum PAUD yang pertama tujuan pendidikan, materi pembelajaran, proses pembelajaran interaktif, dan yang terakhir evaluasi berkelanjutan. Strategi pengelolaan kurikulum PAUD meliputi perencanaan, organisasi, implementasi, dan pengawasan. Diperlukan manajer yang mampu berinovasi, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya secara kreatif. Materi yang keempat yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengelola manusia sebagai aset utama organisasi secara profesional dan strategis. Fokusnya adalah peningkatan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Peran manajemen sumber daya manusia meliputi rekrutmen sesuai kebutuhan dan kualifikasi, penempatan tenaga kerja secara tepat, pembinaan dan pelatihan, penilaian kinerja, dan yang terakhir pemberhentian berdasarkan kriteria yang ditentukan. Tujuan manajemen sumber daya manusia di PAUD yaitu yang pertama, memfasilitasi guru agar optimal dalam tugasnya, yang kedua, meningkatkan layanan dan hasil pendidikan, yang ketiga, menjamin kualitas tenaga kependidikan, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan layanan dengan karakteristik anak. Materi yang kelima yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengurusan semua aspek yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang efektif, tertib, dan kondusif. Hal ini mencakup juga pembinaan kepribadian, bakat, dan potensi anak secara menyeluruh. Tujuan manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan peserta didik agar mendukung kelancaran proses pembelajaran. Ada pula fungsi dari manajemen peserta didik yaitu pengembangan potensi individual dan sosial siswa, yang kedua penyaluran aspirasi dan harapan, dan yang terakhir pemenuhan kebutuhan kesejahteraan siswa. Ada pula prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, terintegrasi dengan keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, mengedepankan misi pendidikan dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, mengelola keberagaman peserta didik untuk menciptakan persatuan. Yang keempat, mengembangkan kemandirian siswa. Dan yang terakhir yaitu fungsional bagi kehidupan masa depan peserta didik. Ada pula tahapan manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, penerimaan siswa baru, meliputi promosi, seleksi, dan orientasi pendekatan formal, sosial, budaya, profesional, dan ideologis. Yang kedua yaitu proses pembelajaran, meliputi pengelompokan siswa, penentuan strategi pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan metakognitif, dan kedisiplinan dan pemberian hukuman pedagogis. Materi yang terakhir atau yang keenam yaitu manajemen sarana dan prasarana. Sarana pendidikan yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Manajemen sarana prasarana adalah kegiatan memelihara barang-barang dan fasilitas agar dikelola dengan baik. Manajemen sarana prasarana meliputi 5 hal yaitu penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan, dan pengurusan, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Prinsip manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan yang terakhir, prinsip kekohesifan. Selanjutnya yaitu proses manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, perencanaan sarana prasarana. Yang kedua, pengadaan sarana prasarana. Yang ketiga,
inventarisasi sarana prasarana, yang keempat pemeliharaan dan pengawasan, dan yang terakhir penghapusan sarana dan prasarana. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu manajemen PAUD merupakan landasan utama dalam menciptakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Manajemen yang baik juga memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang optimal, menyenangkan, dan mendukung pertumbuhan holistik anak seperti kognitif, sosial emosional, dan fisik motorik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.